Jadi penjual tidak hanya jual aja. Jadi lepas tangan. Beli bibit lah yang penjualnya bisa kita minta pengarahan. Nah, terutama yang jual itu kalau bisa tuh berkebun juga. Dia jual penjual, jual pelaku untuk tanam. Gitu. Saya terima kasih banget. Jadi selama saya nanam ada pengarahan. Kita WA, ada jawaban, kita aplikasikan kendala-kendala apa yang selama kita jalani, selama kita tanam. Terima kasih banget. Ada pantauan waktu saya di Semarang, dilihatin ini. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami masih di daerah Wonorejo Pati, dan karena tadi kita sudah melihat perkebunan yang miliknya Pak Yanuar, dan kita sekalian melihat perkebunan milik Pak Karita yang waktu itu beliau berdua berkunjung ke tempat kami bersamaan dan melihat beberapa bibit, dan alhamdulillah menanam alpukat sampai saat ini. Kita ingin mencari atau lebih mendengar cerita beberapa hal yang bisa kita dengarkan, bagaimana pengalaman untuk menanam alpukat di dataran rendah yang notabene di daerah sini sangat jarang alpukat, dan untuk penggarapannya, untuk perawatannya saya kira pun juga berbeda dengan dataran menengah ke atas. Karena bagi kami untuk menanam di dataran rendah itu butuh niat yang sangat kuat serta tekun, karena jika hanya niat di awal tanpa ada tekad sampai berbuah, saya kira akan putus di tengah jalan. Karena dilihat dari tanahnya juga berbeda dengan dataran menengah dan tinggi, kemudian cuacanya, kemudian airnya. Mungkin nanti kita bisa mendengar dari Pak Karita. Untuk itu saksikan video kami sampai selesai. Selamat siang, selamat jumpa, salam dari Sobat Tani semuanya, salam pertanian. Saya atas nama Karita, tepatnya saya di Desa Telogowungu, Desa Telogorejo, Kecamatan Telogowungu. Saya kepengen nanam buah alpukat. Jadinya gini, saya lihat perkembangan sekarang di sektor pertanian. Di sektor pertanian sekarang misalkan tanaman padi, tanaman tebu, tanaman ketela, sekarang prospeknya kan ya banyak permasalahan lah. Misalnya kita waktu tanam harga bagus, pas waktu panen harga turun. Nah sekarang yang menjadi kendala pupuk ya naik, harganya melonjak. Obat-obatan terutama yang kita pakai bahan kimia, insektisida, pestisidanya itu nah, sekarang saya punya kemauan prospek untuk buah-buahan. Akhirnya saya seringlah ketemu teman yang biasa di perkebunan yang nanam buah-buahan. Saya tanya-tanya prospek buah yang bagus apa, gitu. Saya tanya-tanya banyak buah. Setelah itu kita ambil kesimpulan, wah sekarang kita tanam alpukat. Saya pertama kali untuk tanam itu ambil alpukat, saya nggak terlalu banyak, belum ada perhitungan waktu dulu. Makanya perhitungannya gini, yang cocok untuk daerah padi apa? Tapi masalahnya varietas untuk alpukat kan banyak sekarang. Yang varietas lokal aja misalnya untuk Indonesia, sekarang ada yang varietas dari luar negeri. Waktu itu saya ya cuma cari, yang penting saya nanam itu waktu banyak varietas. Tapi setelah saya pelajari, ternyata harus terfokus untuk tanam yang cocok untuk di dataran wilayah Kabupaten Pati yang dengan ketinggian kurang lebih 40 mdpl. Kalau kita mau buka perkebunan, misalnya kebun, kita harus tahu satu, kita untuk pengairannya gimana. Untuk pengairan, kalau memang pengairan ada misalnya ya tidaknya kita bikin sumur lah. Yang kedua untuk media tanam, untuk kondisi keadaan di wilayah kabupaten yang panas, nah dengan kondisi tanah itu yang kebanyakan di wilayah kabupaten itu tadi itu tanamnya pohon mangga. Untuk pohon mangga yang
Terus untuk daerah jeruk ya tertentu daerahnya. Terus sekarang saya memang berani melangkah. Kita tanam alpukat. Kita tanam alpukat, kita konsultasi untuk media tanam. Jadi untuk media tanam kita pakai tanah merah. Nah, ya, ke tanah merah kita beli. Memang untuk daerah saya nggak ada. Jadi kita ngambil dari tanah merah daerah agak ke pegunungan lah sedikit kita. Jadi gitu kita beli kurang lebih 5 dump truck lah gitu. Kita untuk media tanah merah, terus pupuk kandang. Karena kondisi tanah yang keras, memang kita perbanyak pupuk kandang, gitu. Pupuk kandang kita masukkan, jadi kita bikin lubang ya sesuai dengan anjuran lah dari literatur. Misalnya tanaman alpukat kita bukan lubang ukuran ya 60-80 dengan kedalaman 60 itu. Kita pupuk kandang, tanah kita masukkan, kita kasih dolomit, dah kita tutup. Nanti 1 bulan ya 2 bulan baru kita tanaman kita masukkan, kita tanam. Terus yang ketiga untuk biasanya itu kupu putih untuk tanaman di pohonnya. Terus seperti merutu gitu. Untuk bibit, terus kita ambilnya kemarin itu kita cari misalnya di daerah Magelang, daerah Semarang, daerah Nganjuk, Kediri. Kita cari-cari browsing di internet, di YouTube. Saya larinya tuh sampai ke Semarang lah. Jadi tepatnya saya ambilnya di Semarang. Sampai sana kita sharing. Jadi kita sharing untuk yang tepat untuk di daerah padi, bibitnya jenis varietasnya, bibit varietas apa yang cocok. Terus selain itu juga untuk buahnya. Jadi juga tidak kita nanam tidak asal hidup. Yang penting untuk buahnya. Buahnya bisa maksimal apa enggak. Jadi tidak-tidaknya cukup lah. Saya ambil ya ada varietas yang cocok, misalnya ada aligator, terus Mickey, itu ambil itu. Kita ambilnya tepatnya di bibit buahku, tepatnya itu saya ambil di Semarang. Ya kita dapat berkonsultasi di sana. Kita konsultasi, kita ada pengarahan untuk tanam dari pemilihan bibit untuk media tanam, terus sampai yang terutama tuh saya tanya untuk pemasarannya bisa, oke nanti kita bantu. Nah saya sangat terima kasih banyak. Akhirnya saya ambil dari Semarang di Gunung Pati. Terus selama tanam kita tetap kontak dengan penjual bibit, terutama dari bibit buahku. Itu kita kontak, kita WA, ada jawaban, kita aplikasikan kendala-kendala apa yang selama kita jalani, selama kita tanam. Terima kasih banget ada pantauan, ada arahan dari bibit buahku. Jadi kita beli dari bibit buah alpukat dari bibit buahku, kita terima kasih. Jadi penjual tidak hanya jual aja. Jadi jadi lepas tangan, jadi masih ada pengarahan, lebih enak ya. Terima kasih untuk teman-teman, kalau yang mau berkebun kalau bisa beli bibit lah yang penjualnya bisa kita minta pengarahan. Nah, terutama yang jual itu kalau bisa tuh berkebun juga. Nah, kalau berkebun juga kita misalkan beli di lokasinya, di bibit di lokasi penjualnya, nanti kita kita mesti diarahkan, oh ini buahku, ini kebunku. Nah, waktu saya di Semarang dilihatin ini untuk lokasi jual bibit, ini kebun saya. Jadi dia jual penjual, jual pelaku untuk tanam gitu. Saya terima kasih banget. Jadi selama saya nanam ada pengarahan ya, terutama pengarahan kalau kita ada kontak lah, jadinya imbal balik, jadinya kita tanya dia jawab gitu, enak. Jadinya kalau bisa teman-teman dari semua yang ingin berkebun kalau bisa beli bibit lah yang bisa mengarahkan kita untuk nanam gitu. Warga Kabupaten Pati terutama memang
dataran padi sangat rendah, jangan takut lah. Yang penting kita niat. Nah, niat yang penting itu niat. Nah, sebelum kita tanam, kita pelajari dulu dari yang cocok untuk di daerah padi, terus gimana untuk media tanamnya, untuk perawatannya. Terus yang penting kita bisa nanam, harus gimana kita harus memasarkan hasil panen. Yang penting itu kita nanam, kalau nggak bisa memasarkan, buah kita terbengkalai nanti. Nah, seperti itu. Tadinya yang penting kita niat. Kalau sudah ada niat, yang penting kita rawat. Kalau tanaman tidak kita rawat, tidak akan tumbuh dengan baik. Seperti kita punya anak, kita rawat, kita arahkan, kita didik seperti itu. Tanaman juga perlu kasih sayang. Nah, kita perlu sayang, ya bisa perlu nutrisi, makanan yang bermanfaat untuk perkembangan tanaman ini bisa tumbuh sehat, besar, tumbuh besar. Nah, seperti inilah, ini kan tumbuh ini berkembang seperti maksimal ini. Seperti ini. Ini varietas kendil. Ini udah umur 8 bulan dan terima kasih banyak, ini yang sudah diarahkan dari Mas Fatul di bibit buahku. Itu. Ya, kebetulan untuk hari ini Mas Fatul bisa terjun langsung nyampe di lokasi kebun saya, bisa melihat, kita dapat berkonsultasi lebih banyak dan terus langsung pengarahan untuk sampai di masalah terjun langsung di tanaman. Jadi kita usahakan jika jangkauan mungkin untuk kita kunjungi, sawah kita kunjungi. Cuman kalau untuk WhatsApp atau mungkin komentar-komentar di YouTube itu kita optimalkan, pasti dijawab. Walaupun seperti tadi kata Pak Karita, karena banyaknya customer yang tanya, mungkin kadang 1 hari 2 hari kita belum terjawab. Itu tapi ya, alhamdulillah walaupun terlambat masih ada jawaban. Saya sangat berterima kasih, darinya masih ada pemantauan. Nah, masih dipantau ini. Sawah kan kita terus pantau. Nah, gini, saya sangat berterima kasih banyak dengan bibit buahku yang dengan pengarahan ini dari Mas Fatul. Terima kasih banyak dari pemilihan bibit yang untuk di lokasi Kabupaten Pati yang kondisi yang sangat panas dengan MPDL yang rendah. Saya diarahkan dari milih bibit untuk media tanam, terutama yang terakhir kalau kita bisa panen, bisa Mas Fatul bisa mengarahkan nanti. Karena memang mungkin sampai saat ini kita baru sedikit yang kita jual, karena petani plasma atau mungkin pelanggan kami yang pohonnya sudah berbuah itu masih sangat sedikit sekali. Sedangkan pesanannya sudah banyak banget. Orderan mulai dari dalam kota maupun di luar kota, bahkan luar daerah itu sudah banyak sekali. Cuman karena memang harapannya kita nanti bisa terus silaturahim atau mungkin komunikasi dengan pelanggan, nanti kita tetap akan bisa ikut menjualkan hasil buahnya gitu. Ngoten, terima kasih banyak. Ini sekalian saya pamit, Pak. Semoga segera berbuah pohonnya dan nanti ketika ada kesulitan bisa hubungi atau konsultasi lebih lanjut. Terima kasih banyak bibit buahku.